Shalom saudara-saudara, kita akan mempelajari kedalaman firman Allah sebagai khotbah di Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dalam kalender gerejawi Minggu 12 setelah Trinitas, diambil daripada perikop Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengarkannya dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam minggu ini mengambil tema orang benar di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam ayat 12 sampai 14 dalam teks ini disingkapkan rahasia kepada kita mengenai bagaimanakah cara atau resep untuk memiliki hidup yang sukses dan hidup yang memiliki panjang umur selama di dunia ini. Itulah mengapa dalam teks ini dimulai dari sebuah pernyataan iman, yaitu who desires life and loves many days that he may see good. Siapa yang menyukai hidup, menginginkan umur yang panjang untuk menikmati yang baik. Dan menurut Alkitab atau menurut teks ini, ada 5 resep untuk sukses selama kita di dunia ini. Yaitu yang pertama, keep your tongues from evil. Jaga lidahmu terhadap yang jahat. Yang kedua, your lips from speaking deceit. Jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang ketiga, depart from evils. Jauhi yang jahat. Yang keempat, and do good. Lakukan yang baik. Yang kelima, seek peace and possess it. Carilah dan berusahalah mendapatkan perdamaian. Jadi saudara-saudara, jika kita melihat dalam perikop ini ada sinkronisasi antara perkataan dan perbuatan, di mana perkataan itu harus baik. Hal itu diwakili melalui metafora dalam teks ini antara lidah dan bibir, dan tindakan atau perbuatan harus berorientasi kepada kebaikan dan perdamaian. Sederhananya saudara-saudara, saya mau katakan kesimpulan dari 5 resep hidup sukses itu adalah perkataan dan perbuatan itu harus seimbang dan harus balance dalam melakukan kebaikan. Jadi saya boleh katakan begini saudara-saudara. Jadi jikalau hanya perkataan kita saja yang baik, sementara perbuatan kita yang jahat, dipastikan ayat ini bahwa kita akan berumur pendek dan hidup kita tidak akan melihat hal-hal yang baik. Demikian juga jika perbuatan kita baik tetapi perkataan kita jahat, tetap saja hidup kita akan berumur pendek dan kita tidak akan melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Akan tetapi jika perkataan kita baik dan perbuatan kita juga adalah baik, maka hal itulah yang akan membuat hidup kita panjang umur. Dan di dalam hidup itu kita akan melihat hal-hal yang baik. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam ayat 15 sampai dengan ayat 18, kita akan melihat bagaimana Allah telah menakdirkan atau telah menyatakan, begini loh ending orang-orang yang jahat, dan begini loh ending orang-orang yang baik. Saudara-saudara, memang benar bahwa Allah memberikan kepada setiap manusia kehendak bebas atau free will, di mana manusia bebas untuk memilih dan menentukan apa yang hendak dia ikuti, yang hendak dia yakini di dalam hidupnya, pribadi lepas pribadi. Karena salah satu sifat Allah adalah
menyukai ketulusan hati, bukan keterpaksaan atau kepura-puraan. Itulah alasannya mengapa Allah tidak pernah memaksa atau mengancam manusia untuk tunduk kepadanya. Tetapi Allah menginginkan manusia itu tunduk dan mengikutinya berdasarkan ketulusan dan keikhlasan hati. Itulah mengapa orang berkata, kalau Allah Maha Kuasa dan kalau Allah bisa melakukan apa saja, mengapa dibiarkannya ada orang berbuat dosa? Tidak, Allah tidak akan menggunakan wewenangnya untuk memaksa dan mengancam orang, karena Allah tidak menyukai keterpaksaan, apalagi kepura-puraan. Itulah alasannya mengapa Allah masih membiarkannya. Tetapi jika waktunya sudah tiba, maka Allah akan menunjukkan kedaulatannya sebagai Allah. Akan tetapi sekalipun kita diberikan kehendak bebas, sekalipun Allah menghormati kebebasan yang telah diberikannya kepada kita, tapi kita juga harus sadar bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang telah kita ambil memiliki konsekuensi atau akibat masing-masing atau dampak masing-masing. Dalam konteks konsekuensi dari setiap perbuatan dan keputusan yang kita ambil, dalam hal itulah maka setiap manusia tidak akan bisa lepas dan tidak akan bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya masing-masing. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kita lihat dan kita perhatikan teks ini, kita akan menemukan fakta bagaimana ending kehidupan orang jahat dan orang baik. Bagaimanakah ending hidup orang baik menurut ayat ini, perikop ini? Yang pertama dikatakan, ending orang baik adalah the eyes of the Lord are on the righteousness. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Yang kedua, His ears are open to their cry on the righteousness. Telinga Tuhan terbuka kepada teriakan minta tolong orang benar. Yang ketiga, the righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yang keempat, ending hidup orang benar dikatakan, the road is near to those who have a broken heart, and save such as have contrite spirits. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Lalu bagaimana dengan ending orang-orang jahat? Alkitab berkata, pertama, the face of the Lord is against those who evils. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang kedua, to cut off the remembrance of them from the earth. Tuhan melenyapkan ingatan kepada mereka yang jahat dari muka dunia ini. Jadi saudara-saudara, saudara bebas mau menentukan apa. Saudara bebas mau melakukan yang baik atau yang jahat. Saudara bebas memutuskan saudara mau percaya Yesus atau saudara mau menolak Yesus. Saudara bebas untuk melakukan apa saja yang saudara pandang baik. Tetapi kebebasanmu itu memiliki konsekuensi dan engkau tidak akan bisa lari dari konsekuensi itu. Oleh karena itu, pikirkan dulu baik-baik. Pikirkan dengan seksama sebelum bertindak. Apa konsekuensi dari tindakan dan perbuatan itu? Jangan karena kita diberi kebebasan, maka kita kebablasan bertindak sesuka perut kita tanpa terlebih dahulu memikirkan apa konsekuensi dari perbuatan itu. Jadi orang yang berhikmat adalah memikirkan terlebih dahulu, berhitung terlebih dahulu. Apa sih konsekuensi dari perbuatan itu? Karena itu jangan kebablasan dengan kebebasan yang ada padamu. Tapi seimbangkan dan kekang kebebasan yang ada padamu itu dengan berhitung dan memikirkan terlebih dahulu apa konsekuensinya. Jika aku berbuat begini, apa konsekuensinya? Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, sekalipun Allah memberikan kita kebebasan, tetapi kita tidak bisa lari daripada konsekuensi perbuatan kita. Nah, jika kita renungkan ayat ini dengan baik dan dengan seksama, maka kita akan menemukan sebuah fakta kebenaran hidup yang tersirat dalam teks ini, bahwa orang-orang benar selama hidup di dunia ini, maka ia akan juga merasakan yang namanya broken heart atau patah hati. Dia akan juga merasakan yang namanya money troubles atau mengalami banyak masalah.
dia juga akan merasakan cry, menangis, menderita, tersesak, dan berteriak. Akan tetapi, nilai plus dari orang-orang benar selama hidup di dunia ini adalah selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar yang disediakan Allah ketika orang-orang benar itu mengalami patah hati, ketika orang-orang benar itu menangis, dan ketika orang-orang benar itu berteriak. Jadi adalah tidak benar dan sesuatu yang sesat jika kita berpikir bahwa kita hidup benar di dunia ini untuk tidak mengalami masalah di dunia ini. Itu adalah kesesatan, itu adalah kebodohan. Karena kebenarannya yang dinyatakan oleh Alkitab melalui perikop ini, kita hidup benar supaya ketika kita jatuh dalam ragam masalah, Allah menyediakan pertolongannya bagi hidup kita. Tetapi bagi orang jahat, ketika hidupnya dihampiri masalah, itulah akhir dari segala hidupnya. Jadi jangan terjebak saudara-saudara. Kita hidup benar di dunia ini bukan untuk tidak mendapat masalah, bukan. Tapi kita hidup benar di dunia ini agar ketika kita mendapat masalah, Allah menyediakan pertolongannya. Tetapi bagi orang jahat tidak seperti itu, kata firman Tuhan. Jadi di situ ada nampak sekali, sangat transparansi sekali perbedaannya. Yang membedakan kualitas hidup orang benar dengan orang jahat adalah ketika mereka berada dalam masalah. Orang benar ketika dia jatuh dalam masalah, disitulah dia akan pulih, disitulah dia akan kuat. Itu kenapa ada pernyataan-pernyataan iman yang berkata, lam tajom dung matolpan, dia menjadi lebih tajam saat dia tumpul, karena ada di sana campur tangan Allah. Itu juga kenapa ada dalam istilah dalam sejarah gereja, semakin dibabat semakin merambat. Artinya penderitaan, masalah itu justru akan dipakai Tuhan menguatkan, memulihkan hidup orang-orang benar. Sementara orang-orang jahat tidak. Saat mereka dihampiri masalah, itulah mimpi buruknya, itulah akhir dari segala hidupnya. Dan dia hilang dari dunia ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tema kita pada minggu ini adalah orang benar di mata Tuhan. Jadi saudara, mana yang kita pilih dalam hidup ini? Kita menjadi orang benar di mata manusia, atau kita menjadi benar di mata Allah? Kalau saudara dipandang benar di mata manusia, saudara belum tentu dipandang benar di mata Allah. Tapi kalau kita benar di mata Allah, kita akan juga dipandang benar di mata manusia. Sekalipun hal itu mengalami proses yang panjang. Dan untuk menjadi benar di mata Tuhan, alat ukurnya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Oleh karena itu, supaya kita menjadi orang benar di mata Tuhan, maka kita harus tunduk atas apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang dikatakan manusia. Menjadi benar di mata Tuhan berarti alat ukur atau standar kehidupan kita adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Nah saudara-saudara, apa artinya engkau benar di mata manusia, tapi engkau salah di mata Allah? Apa artinya engkau berpura-pura tampil hebat di mata manusia, berpura-pura bergaya sempurna di mata manusia supaya engkau dipandang manusia benar, tetapi di dalam hatimu engkau menderita syarat dengan kebusukan? Jadilah benar di mata Allah. Hiduplah menurut perkataan Tuhan, maka kita akan menjadi benar di mata Allah. Ingat, tidak ada manusia yang tidak mendapat troubles, masalah. Tidak ada. Dan untuk yang membedakan orang benar dan orang jahat, bukan dari bungkusnya. Kalau dari bungkusnya saudara, kita akan sulit membedakan. Terkadang orang jahat lebih pandai berkamuflase. Orang-orang benar, terkadang ia dicap sebagai orang tidak benar. Sementara orang-orang yang jahat dengan kamuflasenya, orang lebih percaya dia orang benar. Seperti kata Yesus, untuk membedakan pohon yang baik dan pohon yang tidak baik, itu tidak bisa dibedakan dari batang, akar, dan daun, tidak. Tetapi itu dibedakan daripada buahnya.
Karena bisa saja pohon yang tidak baik daunnya lebih besar daripada pohon yang baik. Bisa saja pohon yang tidak baik batangnya lebih gemuk daripada batang pohon yang baik. Bisa saja akarnya lebih kuat pohon yang tidak baik daripada akar pohon yang baik. Karena itu sulit kalau dari hal-hal yang fisikly untuk membedakan orang benar dan orang baik. Tetapi yang membedakan mereka adalah ketika mereka berada dalam masalah, ketika mereka berada dalam pencobaan, ketika mereka berada dalam arus pertentangan. Orang benar akan semakin kuat di dalam persoalan, akan semakin teguh di dalam ragam pencobaan. Karena Allah menyediakan pertolongan daripada orang benar, memberikan matanya untuk memandang hidup orang benar, memberikan telinganya untuk mendengar hidup orang benar. Tetapi orang jahat, ketika dia menghadap masalah, disitulah kehancurannya. Dia hancur secara kesehatan, dia hancur secara ekonomi, dia hancur secara kekeluargaan, dia hancur secara emosional, dan berujung pada kematian. Dan dikatakan orang jahat mati, dia tidak akan diingat lagi, dia dilupakan dan hilang dari dunia ini. Tetapi orang baik, sekalipun dia sudah mati, tapi perkataannya akan hidup, karya dan prestasinya akan hidup. Jadilah orang benar, tapi bukan benar di mata manusia, tapi benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara-saudara, kita akan membahas, mempelajari kedalaman firman Allah sebagai khotbah di Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dalam kalender gerejawi Minggu 12 setelah Trinitas, diambil daripada perikop Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengarkannya dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam minggu ini mengambil tema orang benar di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam ayat 12 sampai 14 dalam teks ini disingkapkan rahasia kepada kita mengenai bagaimanakah cara atau resep untuk memiliki hidup yang sukses dan hidup yang memiliki panjang umur selama dunia ini. Itulah mengapa dalam teks ini dimulai dari sebuah pernyataan iman, yaitu who desires life and loves many days that he may see good. Siapa yang menyukai hidup, menginginkan umur yang panjang untuk menikmati yang baik. Dan menurut Alkitab atau menurut teks ini, ada 5 resep untuk sukses selama kita di dunia ini. Yaitu yang pertama, keep your tongues from evil. Jaga lidahmu terhadap yang jahat. Yang kedua, your lips from speaking deceit. Jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang ketiga, depart from evils. Jauhi yang jahat. Yang keempat, and do good. Lakukan yang baik. Yang kelima, seek peace and possess it. Carilah dan berusahalah mendapatkan perdamaian. Jadi saudara-saudara, jika kita melihat dalam perikop ini ada sinkronisasi antara perkataan dan perbuatan, di mana perkataan itu harus baik. Hal itu diwakili melalui metafora dalam teks ini antara lidah dan bibir, dan tindakan atau perbuatan harus berorientasi kepada kebaikan dan perdamaian. Sederhananya saudara-saudara, saya mau katakan kesimpulan dari 5 resep hidup sukses itu adalah
perkataan dan perbuatan itu harus seimbang dan harus balance dalam melakukan kebaikan. Jadi saya boleh katakan begini saudara-saudara. Jadi jikalau hanya perkataan kita saja yang baik, sementara perbuatan kita yang jahat, dipastikan ayat ini bahwa kita akan berumur pendek dan hidup kita tidak akan melihat hal-hal yang baik. Demikian juga jika perbuatan kita baik tetapi perkataan kita jahat, tetap saja hidup kita akan berumur pendek dan kita tidak akan melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Akan tetapi jika perkataan kita baik dan perbuatan kita juga adalah baik, maka hal itulah yang akan membuat hidup kita panjang umur. Dan di dalam hidup itu kita akan melihat hal-hal yang baik. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam ayat 15 sampai dengan ayat 18, kita akan melihat bagaimana Allah telah menakdirkan atau telah menyatakan, begini loh ending orang-orang yang jahat dan begini loh ending orang-orang yang baik. Saudara-saudara, memang benar bahwa Allah memberikan kepada setiap manusia kehendak bebas atau free will, di mana manusia bebas untuk memilih dan menentukan apa yang hendak dia ikuti, yang hendak dia yakini di dalam hidupnya, pribadi lepas pribadi. Karena salah satu sifat Allah adalah menyukai ketulusan hati, bukan keterpaksaan atau kepura-puraan. Itulah alasannya mengapa Allah tidak pernah memaksa atau mengancam manusia untuk tunduk kepadanya. Tetapi Allah menginginkan manusia itu tunduk dan mengikutinya berdasarkan ketulusan dan keikhlasan hati. Itulah mengapa orang berkata, kalau Allah Maha Kuasa dan kalau Allah bisa melakukan apa saja, mengapa dibiarkannya ada orang berbuat dosa? Tidak, Allah tidak akan menggunakan wewenangnya untuk memaksa dan mengancam orang, karena Allah tidak menyukai keterpaksaan, apalagi kepura-puraan. Itulah alasannya mengapa Allah masih membiarkannya. Tetapi jika waktunya sudah tiba, maka Allah akan menunjukkan kedaulatannya sebagai Allah. Akan tetapi sekalipun kita diberikan kehendak bebas, sekalipun Allah menghormati kebebasan yang telah diberikannya kepada kita, tapi kita juga harus sadar bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang telah kita ambil memiliki konsekuensi atau akibat masing-masing atau dampak masing-masing. Dalam konteks konsekuensi dari setiap perbuatan dan keputusan yang kita ambil, dalam hal itulah maka setiap manusia tidak akan bisa lepas dan tidak akan bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya masing-masing. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kita lihat dan kita perhatikan teks ini, kita akan menemukan fakta bagaimana ending kehidupan orang jahat dan orang baik. Bagaimanakah ending hidup orang baik menurut ayat ini? Perikop ini, yang pertama dikatakan ending orang baik adalah the eyes of the Lord are on the righteousness. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Yang kedua, his ears are open to their cry on the righteousness. Telinga Tuhan terbuka kepada teriakan minta tolong orang benar. Yang ketiga, the righteousness cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yang keempat, ending hidup orang benar dikatakan, the road is near to those who have a broken heart and save such as have contrite spirits. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Lalu bagaimana dengan ending orang-orang jahat? Alkitab berkata, pertama, the face of the Lord is against those who evils. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang kedua, to cut off the remembrance of them from the earth. Tuhan melenyapkan ingatan kepada mereka yang jahat dari muka dunia ini. Jadi saudara-saudara, saudara bebas mau menentukan apa. Saudara bebas mau melakukan yang baik atau yang jahat. Saudara bebas memutuskan saudara mau percaya Yesus atau saudara mau menolak Yesus. Saudara bebas untuk melakukan apa saja yang saudara pandang baik.
Tetapi kebebasanmu itu memiliki konsekuensi dan engkau tidak akan bisa lari dari konsekuensi itu. Oleh karena itu, pikirkan dulu baik-baik. Pikirkan dengan seksama sebelum bertindak. Apa konsekuensi dari tindakan dan perbuatan itu? Jangan karena kita diberi kebebasan, maka kita kebablasan bertindak sesuka perut kita tanpa terlebih dahulu memikirkan apa konsekuensi dari perbuatan itu. Jadi orang yang berhikmat adalah memikirkan terlebih dahulu, berhitung terlebih dahulu. Apa sih konsekuensi dari perbuatan itu? Karena itu jangan kebablasan dengan kebebasan yang ada padamu. Tapi seimbangkan dan kekang kebebasan yang ada padamu itu dengan berhitung dan memikirkan terlebih dahulu apa konsekuensinya. Jika aku berbuat begini, apa konsekuensinya? Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, sekalipun Allah memberikan kita kebebasan, tetapi kita tidak bisa lari daripada konsekuensi perbuatan kita. Nah, jika kita renungkan ayat ini dengan baik dan dengan seksama, maka kita akan menemukan sebuah fakta kebenaran hidup yang tersirat dalam teks ini, bahwa orang-orang benar selama hidup di dunia ini, maka ia akan juga merasakan yang namanya broken heart atau patah hati. Dia akan juga merasakan yang namanya money troubles atau mengalami banyak masalah. Dia juga akan merasakan cry, menangis, menderita, tersesak, dan berteriak. Akan tetapi, nilai plus dari orang-orang benar selama hidup di dunia ini adalah selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar yang disediakan Allah ketika orang-orang benar itu mengalami patah hati, ketika orang-orang benar itu menangis, dan ketika orang-orang benar itu berteriak. Jadi adalah tidak benar dan sesuatu yang sesat jika kita berpikir bahwa kita hidup benar di dunia ini untuk tidak mengalami masalah di dunia ini. Itu adalah kesesatan, itu adalah kebodohan. Karena kebenarannya yang dinyatakan oleh Alkitab melalui perikop ini, kita hidup benar supaya ketika kita jatuh dalam ragam masalah, Allah menyediakan pertolongannya bagi hidup kita. Tetapi bagi orang jahat, ketika hidupnya dihampiri masalah, itulah akhir dari segala hidupnya. Jadi jangan terjebak saudara-saudara. Kita hidup benar di dunia ini bukan untuk tidak mendapat masalah, bukan. Tapi kita hidup benar di dunia ini agar ketika kita mendapat masalah, Allah menyediakan pertolongannya. Tetapi bagi orang jahat tidak seperti itu, kata firman Tuhan. Jadi di situ ada nampak sekali, sangat transparansi sekali perbedaannya. Yang membedakan kualitas hidup orang benar dengan orang jahat adalah ketika mereka berada dalam masalah. Orang benar ketika dia jatuh dalam masalah, disitulah dia akan pulih, disitulah dia akan kuat. Itu kenapa ada pernyataan-pernyataan iman yang berkata, lam tajam dung matolpan, dia menjadi lebih tajam saat dia tumpul, karena ada di sana campur tangan Allah. Itu juga kenapa ada dalam istilah dalam sejarah gereja, semakin dibabat semakin merambat. Artinya penderitaan, masalah itu justru akan dipakai Tuhan menguatkan, memulihkan hidup orang-orang benar. Sementara orang-orang jahat tidak. Saat mereka dihampiri masalah, itulah mimpi buruknya, itulah akhir dari segala hidupnya. Dan dia hilang dari dunia ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tema kita pada minggu ini adalah orang benar di mata Tuhan. Jadi saudara, mana yang kita pilih dalam hidup ini? Kita menjadi orang benar di mata manusia, atau kita menjadi benar di mata Allah? Kalau saudara dipandang benar di mata manusia, saudara belum tentu dipandang benar di mata Allah. Tapi kalau kita benar di mata Allah, kita akan juga dipandang benar di mata manusia. Sekalipun hal itu mengalami proses yang panjang. Dan untuk menjadi benar di mata Tuhan, alat ukurnya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Oleh karena itu, supaya kita menjadi orang benar di mata Tuhan,
maka kita harus tunduk atas apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang dikatakan manusia. Menjadi benar di mata Tuhan berarti alat ukur atau standar kehidupan kita adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Nah, saudara-saudara, apa artinya engkau benar di mata manusia, tapi engkau salah di mata Allah? Apa artinya engkau berpura-pura tampil hebat di mata manusia, berpura-pura bergaya sempurna di mata manusia supaya engkau dipandang manusia benar, tetapi di dalam hatimu engkau menderita syarat dengan kebusukan? Jadilah benar di mata Allah. Hiduplah menurut perkataan Tuhan, maka kita akan menjadi benar di mata Allah. Ingat, tidak ada manusia yang tidak mendapat troubles, masalah. Tidak ada. Dan untuk yang membedakan orang benar dan orang jahat, bukan dari bungkusnya. Kalau dari bungkusnya, saudara, kita akan sulit membedakan. Terkadang orang jahat lebih pandai berkamuflase. Orang-orang benar terkadang ia dicap sebagai orang tidak benar. Sementara orang-orang yang jahat dengan kamuflasenya, orang lebih percaya dia orang benar. Seperti kata Yesus, untuk membedakan pohon yang baik dan pohon yang tidak baik itu tidak bisa dibedakan dari batang, akar, dan daun, tidak. Tetapi itu dibedakan daripada buahnya. Karena bisa saja pohon yang tidak baik daunnya lebih besar daripada pohon yang baik. Bisa saja pohon yang tidak baik batangnya lebih gemuk daripada batang pohon yang baik. Bisa saja akarnya lebih kuat pohon yang tidak baik daripada akar pohon yang baik. Karena itu sulit kalau dari hal-hal yang fisikly untuk membedakan orang benar dan orang baik. Tetapi yang membedakan mereka adalah ketika mereka berada dalam masalah, ketika mereka berada dalam pencobaan, ketika mereka berada dalam arus pertentangan. Orang benar akan semakin kuat di dalam persoalan, akan semakin teguh di dalam ragam pencobaan. Karena Allah menyediakan pertolongan daripada orang benar, memberikan matanya untuk memandang hidup orang benar, memberikan telinganya untuk mendengar hidup orang benar. Tetapi orang jahat, ketika dia menghadap masalah, disitulah kehancurannya. Dia hancur secara kesehatan, dia hancur secara ekonomi, dia hancur secara kekeluargaan, dia hancur secara emosional, dan berujung pada kematian. Dan dikatakan orang jahat mati, dia tidak akan diingat lagi, dia dilupakan dan hilang dari dunia ini. Tetapi orang baik, sekalipun dia sudah mati, tapi perkataannya akan hidup, karya dan prestasinya akan hidup. Jadilah orang benar, tapi bukan benar di mata manusia, tapi benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.